Dia tahu bahwa tingkat bahaya di surga ketujuh jauh lebih besar daripada surga keenam, tetapi dia tidak punya pilihan. Humazi adalah temannya, dan dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menyaksikan Humazi mengambil risiko. Senior, menurutmu apakah aku harus pergi ke surga ketujuh? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Kau putuskan sendiri. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar, namun, kau harus berpikir jernih. Tingkat bahaya surga ketujuh tidak sebanding dengan surga keenam. Namun dengan kekuatanmu saat ini, kau seharusnya mampu mencapai surga ketujuh. Saya mengerti. Chen Ping mengangguk. Dia sekarang berada di level kelima alam abadi bumi. Meskipun belum pernah bertarung secara langsung, dia seharusnya tidak kesulitan menghadapi level ketiga alarm abadi manusia. Kekuatan tertinggi seorang kultivator di surga ketujuh diperkirakan tidak lebih dari tingkat kelima alam abadi manusia. Selama mereka tidak mengalami kelainan semacam itu, seharusnya tidak ada masalah besar. Jika dia mencapai surga ke-8, dengan bantuan Lingqi, Chen Ping akan mampu melewatinya, jadi tidak perlu takut. Chen Ping, apakah kamu akan pergi ke surga ketujuh? Tanya Wu Hao. Ya, aku tidak bisa hanya melihat Tuan Hu mengambil risiko sendirian. Chen Ping mengangguk. Karena kau sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu, kata Wu Hao dengan sungguh-sungguh. Tapi kau harus berhati-hati. Air di langit ketujuh sangat dalam, jadi jangan gegabah. Aku mau, Chen Ping mengangguk. Saat cahaya keemasan menyambar di telapak tangan Chen Ping, sebuah lorong hampa menuju surga ketujuh terbuka. Dengan kekuatan Chen Ping saat ini, dia dapat dengan mudah menghancurkan lorong hampa menuju surga ketujuh. Setelah Wu Hao melambaikan tangannya, Chen Ping memasuki lorong kehampaan. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Ling Yue dan Zi Yuan karena dia tahu bahwa kedua wanita itu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Mungkin sebelum pergi, dia akan memanfaatkannya lagi. Dia hampir tersedot kering. Di lorong hampa, Chen Ping tampak tenang dan kalem. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada bahaya sama sekali di lorong hampa menuju surga ketujuh ini. Saat Chen Ping melangkah ke lorong kehampaan, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Dengan kekuatannya saat ini di tingkat kelima alam abadi duniawi, dia pikir dia bisa dengan mudah menyeberang ke tingkat ketujuh, tetapi dia meremehkan bahaya dari lorong kehampaan. Tepat di tengah lorong, turbulensi energi yang mengerikan tiba-tiba meletus tanpa peringatan. Tidak bagus. Wajah Chen Ping berubah drastis, dan dia dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya untuk melawan. Turbulensi dalam kehampaan itu bagaikan tsunami dahsyat, mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Sekalipun Chen Ping telah mencapai alam abadi dunia, dia masih tampak tidak berarti di hadapan kekuatan langit dan murni yang begitu besar. Engah! Seteguk darah muncrat keluar dari mulut Chen Ping, dan dia merasa seolah-olah organ dalamnya akan bergeser. Lonceng berpola naga itu terbang otomatis, melepaskan cahaya keemasan yang cemerlang untuk melindungi pemiliknya. Tetapi saat menghadapi turbulensi di kehampaan, bahkan menara penekan iblis mulai bergetar hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Pegang erat-erat,
Nakel ini badai kehampaan yang langka. Suara Raja Iblis Ciun terdengar dalam pikiran Chen Ping, dengan nada serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Ping menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kesadaran. Lam merasa seperti sebuah perahu kecil di tengah badal, benar-benar kehilangan kendel, dan tersapu ke arah yang tidak diketahui oleh arus deras kehampaan. Waktu dan ruang kehilangan maknanya saat ini. Chen Ping tidak tahu sudah berapa lama La tersapu, juga tidak tahu ke mana La tersapu. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika Chen Ping sadar kembali, La mendapati dirinya terbaring di tanah tandus. Di mana ini? Chen Ping melihat sekeliling dengan bingung. Dia segera menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi lingkungan sekitarnya, dan menemukan fakta yang mengejutkannya. Tidak ada jejak roh peri di dunia ini, hanya energi spiritual. Bagaimana ini mungkin? Hati Chen Ping dipenuhi keterkejutan. Bukankah ini surga? Apakah aku telah kembali ke alam surgawi? Namun dia dengan cepat menolak gagasan itu. Pemandangan di hadapannya benar-benar berbeda dengan alam surga dalam ingatannya. Dia berdiri dan menemukan dirinya di sebuah ngarai besar. Tebing di kedua sisi ngarai ditutupi dengan ranjau yang padat. Dan di dasar ngarai, banyak sekali sosok yang sibuk. Ketika Chen Ping melihat sosok itu dengan jelas, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ada banyak sekali pendeta manusia dan binatang yang mengenakan pakaian compang camping. Tubuh mereka ditutupi dengan bekas luka yang bersilangan, dan beberapa pendeta bahkan tanpa anggota tubuh yang lengkap. Mereka memegang pahat dan palu sederhana, bekerja keras untuk menambang batu keras. Matahari sangat terik dan suhunya luar biasa tinggi, tetapi para biarawan ini tidak punya waktu untuk beristirahat sama sekali. Wajah mereka dipenuhi kelelahan dan keputusasaan. Keringat bercampur darah mengalir di wajah mereka, menetes ke bebatuan panas dan menguap seketika. Cepat, cepat, seorang biksu iblis yang mengenakan baju besi hitam memegang cambuk dan mencambuk seorang biksu manusia tua dengan keras. Orang tua itu menjerit keras dan jatuh ke tanah tanpa sadar. Roh, tetapi dia tidak berani berhenti sejenak, dan dengan cepat berjuang untuk bangkit dan melanjutkan penambangan batu. Orang tua masih berani bermalas-malasan. Si pembudidaya iblis mendengus dingin dan mencambuknya lagi. Sebuah noda darah yang dalam langsung muncul di punggung lelaki tua itu, dan darah itu membasahi pakalannya yang compang camping. Namun dia tidak berani melawan sama sekali dan hanya bisa menanggungnya dalam diam. Tak jauh dari situ, seorang pendeta muda Bisman memperlambat kecepatan menambangnya karena kelelahan. Melihat hal itu, seorang biksu setan segera menyerbu dan menendangnya hingga jatuh ke tariah. Percuma, kalau kau bahkan tidak bisa menambang biji sekecil ini, apa gunanya kau tetap di sini? Kata biksu iblis itu dengan kejam sambil mengangkat tongkat di tangannya dan hendak menghancurkannya. Tidak, tolong jangan bunuh dia. Seorang wanita manusia melemparkan dirinya ke arah pendeta manusia buas dan melindunginya dengan tubuhnya. Karena kalian sangat ingin melindunginya, maka kalian semua akan mati bersama, kata pembudidaya iblis itu sambil tersenyum muram. Melihat pemandangan ini, Chen Ping merasakan gelombang kemarahan dalam hatinya.
Dia tidak menyangka akan ada perbudakan yang begitu biadab dan kejam di dunia ini. Para biksu setan ini benar-benar gila. Binatang buas ini. Niat membunuh yang dingin terpancar di mata Chen Ping. Saat itulah, ia melihat deretan bangunan besar di ujung ngarai. Bangunan-bangunan ini tingginya ratusan kaki dan penampilannya menyerupai tungku alkimia, tetapi jauh lebih besar daripada tungku alkimia manapun yang pernah dilihatnya. Yang lebih mengejutkannya lalah tungku-tungku raksasa itu sedang beroperasi dan mengeluarkan napas yang membakar. Batu roh yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus diangkut ke tungku alkimia, dan setelah dimurnikan, mereka berubah menjadi batu abadi dengan kemurnian yang sangat tinggi. Apa? Chen Ping terkejut. Mereka benar-benar memurnikan batu roh menjadi batu abadi. Dia akhirnya mengerti. Meskipun dunia ini hanya memiliki energi spiritual tetapi tidak ada energi abadi, para pembudidaya iblis di sini telah menguasai teknologi untuk memurnikan batu spiritual menjadi batu abad. Tempat apa sebenarnya ini? Chen Ping dipenuhi keraguan, bagaimana aliran kehampaan yang kacau bisa membawaku ke dunia yang begitu aneh. Pada saat ini, biksu iblis yang memegang tongkat berjalan menuju wanita manusia dan biksu binatang. Mati, kata biksu iblis itu sambil menyeringai jahat, mengangkat tongkatnya dan hendak menyerang. Berhenti, teriakan dingin tiba-tiba terdengar, bergema di ngarai bagai guntur. Semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan melihat ke arah sumber suara. Seorang pemuda berjubah putih muncul di ngaral pada suatu saat, menatap dingin ke arah biksu setan. "Siapa kau?" tanya kultivator iblis yang memegang tongkat itu sambil mengerutkan kening. "Ini wilayah sekte batu iblis kami. Orang luar dilarang masuk." Chen Ping tidak menjawab, tetapi mengalihkan pandangannya ke arah biksu manusia buas yang terjatuh ke tanah dan wanita manusia yang melindunginya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Suara Chen Ping dipenuhi kekhawatiran. Wanita itu mengangkat kepalanya dan sekilas keterkejutan terpancar di matanya saat melihat Chen Ping. Dia tidak menyangka ada yang berani melawan mereka di wilayah sekte batu iblis. Kami baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan." Wanita itu berkata cepat, "Tapi Tuan, sebaiknya Anda segera pergi dari sini. Orang-orang dari sekte batu iblis ini sangat kejam. Mereka tidak akan membiarkan Anda pergi." "Haha, biarkan aku pergi." Chen Ping mencibir, mereka belum memenuhi syarat. Selagi dia berbicara, Chen Ping mengalihkan pandangannya ke para biksu iblis itu. "Beraninya kalian, bajingan, menganiaya biksu ras lain seperti ini. Hari ini aku akan membuat kalian membayar harganya." "Wah, kau cari matil." Kultivator iblis yang memegang tongkat itu sangat marah. "Beraninya kau menghina sekte batu iblis kami. Hari ini aku akan menunjukkan betapa kuatnya sekte batu iblis kami." Sambil berbicara, sang kultivator iblis menyerbu ke arah Chen Ping, dan menghantamkan tongkat di tangannya ke arah Chen Ping sambil mengeluarkan suara siulan. Para pembudidaya iblis lainnya juga berkumpul di sekitar Chen Ping, ingin menunjukkan kekuatan mereka di depan. "Penjaga," senyum menghina muncul di bibir Chen Ping. Kekuatan para pembudidaya iblis ini sebagian besar berada di alam transformasi abadi.
Di dunia yang didominasi oleh kekuatan spiritual ini, alam transformasi abadi dianggap sebagai penguasa. Namun menghadapi Chen Ping, yang berada di alam abadi bumi, mereka bahkan bukan semut. Chen Ping berdiri di sana tak bergerak, membiarkan gada itu mengenainya. Dia bahkan tidak menghindar atau menggunakan cara apapun untuk bertahan. Hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya, La mampu menahan serangan sang pembudidaya iblis. Tidak hanya dia menahannya, gada di tangan kultivator iblis itu mengenai Chen Ping dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Sang pembudidaya iblis menatap tongkat yang hancur di tangannya dan bertanya dengan kaget, "Kau, siapa kau? Kamu tidak pantas tahu." Chen Ping tersenyum dingin, lalu membuka mulutnya dan meludahi pembudidaya iblis itu, "Poh." Hanya dengan ludahan ringan, kultivator iblis itu langsung merasakan tekanan mengerikan yang datang padanya. Sebelum La sempat bereaksi, seluruh tubuhnya menguap dan menghilang tanpa jejak. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. "Siapa kau? Sihir apa yang kau gunakan hingga berani membunuh orang-orang dari sekte batu iblis kami? Semuanya, ayo kita bersama-sama membunuhnya." Seorang pembudidaya iblis meraung dan memerintahkan lebih dari selusin pembudidaya iblis untuk menyerang Chen Ping. Lebih dari selusin pembudidaya iblis mengepung Chen Ping, dan mereka semua keluar dengan seluruh kekuatan mereka. Dan menyerang Chen Ping. Ketenangan. Chen Ping mendengus dingin dan melambaikan tangannya dengan santai. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan lebih dari selusin kultivator iblis terhempas. Selagi tubuh mereka masih melayang di udara, mereka berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang. Dia telah mati melampaui kematian, tanpa sedikit pun jejak jiwa yang tertinggal. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Para belarawan yang diperbudak itu tercengang melihat kejadian ini. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping yang tiba-tiba muncul, begitu kuat. Kultivator iblis yang memanggil semua orang untuk bergabung dalam serangan itu juga tercengang. La tidak menyangka lebih dari selusin orang akan terbanting ke tanah tanpa menyentuh ujung pakaian Chen Ping. "Kau, siapa kau?" tanya kultivator iblis itu dengan gemetar. Chen Ping tidak menjawab, tetapi berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. "Katakan padaku, mengapa kau ingin memperbudak para biksu ini? Mengapa kau ingin memurnikan batu roh menjadi batu abadi?" tanya Chen Ping dingin.